Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling terhadap murid yang berkebiasaan buruk, murid yang lambat belajar, dan murid yang cepat belajar. Nah, yang pertama yaitu orientasi dari bimbingan dan konseling. Latar belakang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri. Sedangkan konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu dengan tujuan memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang keempat yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat maupun lingkungan kerja. Jenis-jenis bimbingan dan konseling. Jenis-jenis masalah yang dihadapi individu. Untuk mengetahui jenis-jenis bimbingan, perlu dipelajari lebih dahulu tentang masalah-masalah yang dihadapi individu, sehingga dengan mengenal masalah-masalah yang dihadapi individu akan memudahkan untuk menentukan jenis bimbingan mana yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, pada umumnya jenis-jenis masalah yang dihadapi individu itu yaitu murid sekolah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, masalah pengajaran atau belajar. Yang kedua, masalah pendidikan. Yang ketiga, masalah pekerjaan. Yang keempat, masalah penggunaan waktu senggang. Dan yang kelima, yaitu masalah sosial. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu bimbingan dan konseling terhadap siswa berkebiasaan buruk. Arti dari siswa berkebiasaan buruk adalah perbuatan atau sikap seorang siswa yang berulang kali dilakukan dengan sengaja dan sifatnya bertentangan dengan perbuatan atau sikap sebagaimana diharapkan daripadanya oleh orang lain. Nah, ciri-ciri murid tersebut yaitu kebiasaan yang ada pada diri seorang murid terlihat dalam tindakan dan sikap yang dilakukan berulang kali karena bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Nah, ciri yang kedua yaitu kebiasaan murid yang bertentangan dengan norma yang dianut dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, kebiasaan yang bertentangan dengan kesusilaan baik yang diharapkan orang lain maupun terhadap diri sendiri. Yang keempat, murid yang memiliki sikap watak tertentu yang tidak baik. Yang kelima, murid yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik, misalnya pemarah. Yang keenam, tindakan yang dilakukan murid sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Yang ketujuh, tindakan yang menjadi problem dalam pengajaran. Jenis-jenis murid yang mempunyai kebiasaan buruk yaitu murid yang agresif, anak yang pemarah dan mudah tersinggung, murid yang menguasai murid lain, murid curang, menipu, mencuri, dan berdusta, anak yang iri hati, murid pemalu, sukar bergaul dan menyendiri, murid yang selalu berusaha menarik perhatian, dan murid yang berkebiasaan kurang aturan, kurang sopan, dan kurang tata krama. Nah, untuk usaha pencegahannya yaitu dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat dan tanpa mengelompokkan murid yang kaya dengan yang miskin, murid yang pandai dengan yang bodoh, murid yang cantik ataupun yang jelek, serta jenis pengelompokan lain yang sejenis. Yang kedua yaitu pencegahannya melalui kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid sejalan dengan tingkat perkembangan dengan metode penyajian yang bervariasi dan penggunaan sumber beraneka ragam. Dan yang terakhir yaitu dengan cara hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Poin yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling terhadap murid yang lambat belajar. Nah, murid yang lambat belajar biasa disebut slow learner
adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Adapun ciri-ciri murid yang lambat belajar itu yaitu kemampuan kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata, perhatian dan konsentrasinya terbatas. Terbatas di sini kemampuannya yaitu untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan. Terbatasnya kemampuan untuk mengarahkan diri atau self-direction. Terbatasnya kemampuan mengabstraksi dan mengeneralisasi yang membutuhkan pengalaman-pengalaman konkret. Lambat dalam melihat, menciptakan hubungan antara kata dan pengertian. Sering mengalami kegagalan dalam mengenal kembali hal-hal yang telah dipelajari. Waktu untuk belajar dan menerangkan pelajaran cukup lama. Kurang mempunyai inisiatif, tidak dapat menciptakan pedoman kerja sendiri, kurang mempunyai daya cipta, tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan, dan tidak mempunyai kesanggupan untuk menggunakan proses mental yang tinggi. Sedangkan bantuan terhadap murid yang lambat belajar ini yaitu pemberian informasi secara lisan, bantuan penempatan, pertemuan dengan orang tua, sosiodrama, dan yang terakhir konseling individual. Poin yang terakhir yaitu bimbingan terhadap murid yang cepat belajar. Murid yang cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Hasil prestasi yang baik itu bukan hanya pada mata pelajaran tertentu, melainkan meliputi semua mata pelajaran, sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai dapat dilihat pada raport dan nilai ujian akhir pun sangat. Dan cara membimbing murid yang cepat belajar yaitu dengan cara pelayanan bimbingan pendidikan. Yang pertama yaitu usaha penyaluran. Contohnya yaitu sistem pengajaran modul, menyediakan mata pelajaran pilihan, sistem pengadaptasian, pengajaran individual, belajar sendiri, prosedur sosial dalam pengajaran. Dan poin yang ketiga yaitu usaha penyesuaian. Contohnya yaitu meningkatkan motivasi belajar, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran, menyadarkan bahwa semua mata pelajaran itu penting, memperbaiki sikap dan kebiasaan buruk di kelas, dan yang terakhir yaitu case conference, yaitu membicarakan bersama-sama guru tentang tingkah laku murid yang cepat belajar. Selanjutnya, dengan cara pelayanan bimbingan sosial. Misalnya usaha penyaluran dengan cara melihat murid yang apatis dan melihat murid yang dinamis. Yang ketiga yaitu pelayanan bimbingan ekonomi. Di sini tentang masalah sosial ekonomi, yaitu dengan cara usaha penyaluran, usaha pengaturannya, dan usaha penyesuaiannya. Dan yang kedua yaitu masalah sosial ekonomi untuk murid yang mempunyai kecenderungan banyak mengeluarkan uang untuk biaya sekolah. Contohnya usaha penyalurannya, usaha pengaturannya, dan usaha penyesuaiannya. Yang terakhir yaitu pelayanan bimbingan emosi. Dari masalah ekonomi, maka murid yang penghasilan orang tuanya rendah nampak lebih serius problem emosionalnya. Sedang untuk murid yang orang tuanya mempunyai penghasilan cukup, lebih berkurang emosionalnya. Diharapkan dengan layanan bimbingan pendidikan, bimbingan sosial, dan bimbingan ekonomi, maka problem emosional dapat diatasi. Jika tidak, pelaksanaan layanan konseling, role playing, sosiodrama, dan psikodrama harus dilakukan lebih intensif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.